Ya, setelah memimpin ibu kota sejak Oktober 2016 yang lalu, Sumarsono akan segera meninggalkan Balai Kota DKI dan kembali bertugas sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Lalu apa saja kesan mungkin atau pengalaman ataupun pelajaran yang didapat selama beliau memimpin ibu kota Jakarta dalam kurun waktu 3,5 bulan ini? Dan untuk mengetahuinya kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sumarsono yang saat ini berada di Jakarta. Selamat sore Pak Soni, apa kabar? Sehat Pak? Ya, selamat sore. Ya, Pak Soni, kalau kita lihat besok ini kan adalah hari terakhir Anda menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Pak. Sebelum kita bicara mengenai kesan-kesan atau mungkin pengalaman Anda menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta di tengah panasnya situasi politik ibu kota, saya ingin Anda jelaskan, Pak, kepada publik mengenai proses transisi kembali Anda dengan Pak Ahok ini. Bagaimana proses transisi secara undang-undang, secara peraturan, dan nanti secara faktualnya seperti apa, Pak Soni? Baik, jadi by regulasi saya ditugaskan dan diberikan acuan Permendagri 74 tahun 2016. Kemudian kemudian dari Pak Ahok, saya serahkan ke Pak Ahok kembali pada tanggal 11. Jadi mulai 28 Oktober yang lalu dengan 5 tugas pokok, baru kemudian 11 Februari ini berakhir, dan kemudian dikembalikan. Mekanismenya adalah ketika dulu, jadi mekanismenya itu bukan delegasi, tetapi dari Pak Ahok karena harusnya ke Pak Jarod, tapi karena Pak Jarod itu menjadi calon paslon, maka kewenangan ditarik ke atas, sehingga tugas setelah kewenangan ditarik ke atas, dari Mendagri menugaskan saya untuk menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta. Maka besok tanggal 11 kami melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian Bapak Mendagri mengembalikan itu kembali kepada Pak Ahok dan Pak Jarod sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 11 jam 00. Kira-kira gitu, kira-kira ini. Jadi memang sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturannya itu, Pak, ya? Mekanismenya itu bukan serah terima ke Pak Ahok sebenarnya, lebih kepada saya menyerahkan kembali kepada Mendagri, Mendagri memberikan itu kepada Pak Ahok dan memerintahkan untuk menindaklanjuti sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Ya, Pak Soni, sebelum ini Pak Ahok akhirnya kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta usai 11 Februari mendatang. Ada suara-suara sumbang juga nih Pak terkait dengan proses transisi Anda kembali ke Pak Ahok ini. Ada yang menyatakan termasuk Wakil Ketua DPR RI Fadlizon dengan status terdakwa yang saat ini diemban atau melekat pada Pak Ahok. Pemerintah dianggap diskriminatif, Pak. Ini gimana, Pak? Secara peraturan, secara regulasi, dan juga faktuilnya nih, Pak. Ya, secara in prinsip sebagaimana setelah dijelaskan Pak Mendagri, ya kita nunggu jelas dulu kejelasan tuntutan dakwaan, tuntutan daripada jaksa mau berapa tahun. Kalau 5 tahun ya nanti diberhentikan sementara, kalau itu 4 tahun ya tidak perlu diberhentikan. Saya kira itu intinya penjelasan Pak Mendagri, ya kita ikuti aja aturan. Kalau dari jaksa mengatakan 5 tahun lebih ya langsung aja diberhentikan sementara. Ya. Tapi karena belum jelas hingga kini ya seperti tetap menjabat sebagai gubernur. Saya kira itu posisinya. Oke, jadi dengan status seperti ini Pak Ahok akan segera kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau kita akan bicara mengenai pengalaman Anda, Pak Soni, selama 3,5 bulan memimpin ibu kota di saat kondisi politik ibu kota begitu panas, banyak yang punya harapan, banyak yang punya ekspektasi tinggi, tapi tidak sedikit juga yang meragukan Anda ketika menggantikan Pak Ahok menjadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Pak Soni. Mungkin bisa diberitahukan atau Anda bisa sosialisasikan juga ke masyarakat selama 3,5 bulan ini bagaimana Anda memimpin ibu kota DKI. Apa saja kemudian capaian-capaian yang selama 3,5 bulan ini Anda bisa capai atau Anda bisa pertahankan untuk menjaga pemerintahan ibu kota bisa berjalan dengan sangat baik, Pak Soni? Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya saya ini melanjutkan apa yang telah menjadi kebijakan secara umum dari Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarod. Posisinya melanjutkan kita, tapi tanpa menutup kemungkinan untuk adanya perbaikan-perbaikan. Karena situasi dan perkembangan selama 3,5 bulan tentu ada tuntutan-tuntutan yang berbeda. Jadi prinsipnya adalah mengikuti kebijakan-kebijakan Pak Ahok. Nah, beberapa langkah yang saya lakukan, yang pertama-tama kembali
saya harus merangkul dan menggunakan manajemen namanya interaktif manajemen, yaitu manajemen merangkul semua pihak. Karena itu langkah minggu pertama saya sampai minggu kedua adalah silaturahim dan menjelaskan tugas pokok ini, terutama satu dengan KPU dan Bawaslu, karena salah satu tugas pokok sini adalah mensukseskan pilkada serentak. Yang kedua dengan DPRD, memperbaiki komunikasi eksekutif legislatif yang dulu sempat agak kurang serasi menjadi lebih baik, karena efeknya nanti adalah percepatan penyelesaian APBD dan penataan organisasi yang membutuhkan perda dan kehadiran daripada DPRD. Artinya kehadiran peran DPRD untuk menyetujuinya. Itu poin kedua. Kemudian FKUB kami membutuhkan forum kerukunan umat beragama, seluruh agama kami rangkul, karena Betawi Jakarta ini memang milik semua agama, juga milik semua suku bangsa. Karena itu kami rangkul untuk membangun Jakarta yang aman, nyaman, dan damai. Nah, menghadapi situasi seperti ini, semua kekuatan harus kami rangkul, kami ajak bicara, kami dengarkan, dan kami penuhi apa yang mereka sebenarnya memiliki aspirasi. Jadi termasuk di dalamnya adalah birokrasi sendiri, kami dengar mereka, kami bangun, kita perkuat dengan teamwork building. Jadi pembinaan kepamong perajaan yang saya tekankan di situ. Sehingga saya juga mengenalkan mereka, antara lain adalah ya Marsnya dan Mars Revolusi Mental juga saya kenalkan, Mars DKI saya buat untuk kemudian menjadi penyemangat mereka. Itu contoh-contoh pembinaan kepegawaian. Jadi kemasyarakatan, kepegawaian, pengusaha termasuk LSM dan bahkan Bamus Betawi yang sekarang ini posisinya juga menjadi ada penuh keraguan dengan Perda nomor 4 2015. Kami langsung sudah keluarkan 3 peraturan untuk mendorong berkembangnya budaya Betawi, kembalinya jati diri dan roh budaya Betawi untuk mengisi Jakarta ini, sehingga ke depan saya harapkan dengan peraturan gubernur yang saya keluarkan 3 itu betul-betul membangun Jakarta dengan semangat Betawinya itu ada, yaitu Pergub nomor 229 tahun 2016 mengenai pelestarian budaya Betawi, kemudian Pergub nomor 11 itu mengenai ikon Betawi, jadi ornamen Betawi, insya Allah dengan Pergub ini akan dipasang di berbagai tempat dan juga dekorasi di berbagai bangunan. Terakhir adalah instruksi gubernur mengenai bagaimana melaksanakan ikon dan memasang ornamen-ornamen Betawi ini. Jadi mudah-mudahan dengan kedekatan berbagai lapisan dari agama, budaya, terus lintas agama dan seterusnya itu, termasuk Forkominda, Pangdam, Petrum Jaya, Polda dan seterusnya, itu mudah-mudahan ini bisa mengamankan Jakarta. Nah, saya menjaga Jakarta dengan cara pendekatan seperti itu, dan alhamdulillah pada masa aksi bulan Desember yang lalu, November yang lalu dan Desember semua berjalan aman, nyaman dan selamat ya, tidak ada halangan, semua damai, walaupun aksinya sampai 4,5 juta, toh semua berjalan damai dengan baik dan kami memberikan apresiasi. Itu adalah pendekatan yang saya lakukan, tidak terlampau banyak, tapi setidaknya bisa mengisi melengkapi apa yang Pak Ahok telah lakukan. Kalau ini dikombinasi, Jakarta akan terjaga dengan baik. Saya kira gitu intinya. Titik krusialnya ada di koordinasi dan konsolidasi seperti yang tadi sudah Anda katakan ya Pak Soni. Tapi kalau kita bicara mengenai tantangan-tantangan selama 3,5 bulan, banyak yang menganggap bahwa DKI Jakarta itu adalah hutan belantara yang susah sekali mengaturnya nih Pak Soni. Kalau kita bicara mengenai tantangan apa yang paling berat selama 3,5 bulan Anda harus jalani, Anda harus hadapi, Anda harus putuskan gitu Pak Soni. Termasuk juga dengan situasi-situasi yang mungkin tidak enak atau berat buat Anda. Mungkin Anda bisa berbagi cerita dengan kami Pak Soni. Ada 2 tantangan besar di Jakarta ini. Yang pertama tantangan regulasi. Jadi ini sebagai daerah otonomi khusus ya, sebagai daerah khusus ibu kota ya, DKI, itu termasuk bagian salah satu dari 5 daerah di Indonesia yang menerapkan special otonomi, artinya otonomi khusus. Tetapi dalam peraturan daerah nomor 29 tahun 2007, ini tidak ada pembagian yang jelas antara pusat dan daerah, mana yang menjadi urusan daerah DKI, mana yang menjadi urusan pusat. Akibatnya ini sering benturan dan ketidakjelasan. Sehingga APBD yang besar sebesar 70 triliun lebih, itu banyak membiayai urusan-urusan yang sebenarnya menjadi urusan pemerintah pusat, paling tidak urusan
daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi ini ada konflik urusan, conflicting yang belum terdefinisikan baik, sehingga menurut saya kalau membangun Jakarta ke depan harus dilakukan revisi mengenai daerah khusus ibu kota, mengenai kekhususan ya DKI Jakarta sebagaimana keistimewaan di Jogja. Di Jogja dengan jelas ada urusan keistimewaan Jogja dengan 3 urusan yang ditangani Jogja secara spesial dan di backup oleh APBN, yaitu pertanahan, kebudayaan, dan tata ruang. Di Papua sangat jelas juga, di Aceh juga jelas. Tapi DKI tidak jelas. Saya kira dalam waktu singkat tahun depan harus selesai revisi undang-undang mengenai daerah khusus ibu kota. Baru kita bisa menata Jakarta. Itu pertama, tantangan regulasi sifatnya. Yang kedua adalah kompleksitas persoalan. Semua kepentingan partai politik yang jumlahnya 10 ini itu berada di Jakarta. Kekuasaan juga ada di Jakarta, perebutan ada di Jakarta. Ya, pengusaha mainstreamnya juga ada di Jakarta. Dan juga kekuatan politik masyarakat juga di Jakarta. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang gubernur, pergerakan sedikit pun pasti akan bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan besar, raksasa politik maupun raksasa bisnis yang punya kepentingan. Sehingga seorang gubernur memang harus punya pijaan yang kuat, yaitu regulasi dan nawa itu yang baik untuk betul-betul membangun sebuah tata pemerintahan yang bersih, berwijaya, terpercaya, dan efektif. Tanpa ini seorang gubernur tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diombang-ambingkan. Saya kira butuh seseorang yang tegas, keras, dan berani, namun tetap menghormati dan berpijak kepada regulasi. Itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh main-main dengan Jakarta. Karena ini ibu kota negara dan dampaknya akan sangat luas terhadap Indonesia. Dan dicontoh oleh daerah yang lainnya. Dan alhamdulillah Anda bisa melewati momen itu Pak ya. Yang tugasnya juga membina daerah seluruh Indonesia. Saya harus memberikan contoh yang baik bagaimana menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota. Dalam konteks ini sebagai gubernur. Nah, satu hal tantangan jangkauannya juga berat di Jakarta ini karena ini tersentralisasi di gubernur. Karena dia kotanya, kota yang ada itu dan kabupaten itu administratif sifatnya. Powernya semua tersentralisir di gubernur, sehingga span of controlnya terlalu jauh sampai kelurahan. Sampai urusan kelurahan pun gubernur ikut-ikutan. Oleh karena itu ke depan perlu ada pembagian delegation of authority yang jelas kepada para wali kota, mana seharusnya dikerjakan oleh gubernur, mana harusnya dikerjakan cukup di tingkat wali kota. Saya kira itu ke depan yang harus diperbaiki. Pak Soni, Anda kan juga pernah sebelum jadi pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Anda juga pernah memimpin Sulawesi Utara untuk beberapa waktu dalam masa pemilu, Pak. Apa perbedaan yang paling mendasar antara memimpin Sulawesi Utara sementara dan memimpin ibu kota Jakarta sementara, Pak? Sementara ada 2 perbedaan pokok. Satu, Sulawesi Utara memang sangat pluralis sama dengan Jakarta. Sangat pluralisme sama di Jakarta. Cuma dia kan skop wilayahnya kecil. Dia provinsi, sementara kabupaten-kabupaten punya kewenangan penuh untuk mengelola baik itu ketentraman, ketertiban, persatuan, kesatuan, dan urusan-urusan menjaga wilayah itu dibagi habis ke dalam kabupaten-kabupaten. Sehingga peran gubernur tidak sesulit kalau kita posisi seperti di Jakarta. Nah di Jakarta, wali kota itu karena hanya administratif, semua titiknya terpulang kepada seorang figur gubernur. Itu posisi pertama, jadi magnitude problemnya itu berbeda dengan Sulawesi Utara. Terus yang kedua memang dari segi anggaran, Sulawesi Utara cuma 2,7 triliun, sementara di sini 70 triliun, lipat-lipat sekali, dan ini tidak mudah kalau kita mengelola anggaran yang sekian banyak ini, salah merencanakan, salah menganggarkan, itu sangat complicated, implikasinya sangat luar biasa. Dengan demikian, saya kira ada 2 perbedaan yang pokok dari karakteristiknya, namun kalau kita punya clue-nya, punya pakemnya yang pas sebagai seorang kepala daerah yang baik, saya kira tidak ada masalah. Hanya waktunya saja. Di sini mensita waktu 3 jam 1 hari saya istirahat. Kalau di Sulut saya masih 6 jam bisa istirahat. Kira-kira gitu bedanya. Jadi Anda selama 3,5 bulan agak kurang tidur ya Pak Soni ya. Tapi kalau kita bicara mengenai hubungan Pak Soni dengan Pak Ahok ini, orang menganggapnya bahwa hubungannya ada ngeri-ngeri sedap nih Pak, atau panas dingin hubungan antara Pak Soni dan Pak Ahok. Gimana sih Pak, hubungan komunikasi, pertemanan, koordinasi dengan Pak Ahok selama ini Pak Soni? Jadi memang kalau di dinamika di media seperti itu, saya kira Pak Ahok juga sebenarnya orang cerdas,
mereka memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi dan menghargai perbedaan. Dan saya kira perbedaan dalam statement formal kami pun juga bisa menghargai pandangan itu. Tapi sebenarnya diskusi melalui WA, SMS dengan Pak Ahok lebih banyak daripada di media komunikasinya. Karena semua yang saya lakukan itu juga tidak lepas dari konsultasi dengan Pak Ahok sendiri. Ada kesalahan saya konsultasikan, ada kesalahan dia mengakui juga saya bisa memahami. Jadi proses konsultasi ini sudah berjalan sebenarnya dengan Pak Ahok, termasuk satu dalam penataan organisasi. Siapa yang menjadi eselon 2, kepala dinas, itu hampir semuanya saya konsultasikan ke Pak Ahok. Oke. Jadi tidak dari saya. Jadi tidak sepanas yang ada di media gitu Pak ya? Pengambilan kebijakan, APBD, iya ada komunikasi baik Jarod sama Ahok. Baik. Itu saya kira sudah sering saya lakukan. Tidak ada masalah terkait dengan komunikasi dan hubungan saya. Ya. Pak Sony, tapi ada beberapa kali Pak Ahok mengkritik cukup keras Anda Pak, terutama di media terkait dengan banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan atau mungkin visi Pak Ahok yang kemudian Anda rubah secara mainstream Pak. Kita dengarkan dulu Pak, ini sama-sama pernyataan Pak Ahok beberapa waktu lalu tentang beberapa kegiatan atau kejadian di ibu kota Jakarta. Di DKI Jakarta yang aman, damai, dan sosial. Bagaimana seorang PLT bisa mengubah anggaran, mengubah visi misi dan program saya? Itu yang saya tanya. Kita bawa ke MK. Saya mah nggak soal cuti nggak cuti juga enak kok. Jadi kalau Anda rubah lagi seperti ini ya nanti kita duduk lagi dong. Itu kebijakan. Nah itu gimana Pak Sony, Anda menjawab pernyataan Pak Ahok bahwa PLT gubernur itu banyak sekali mengubah kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan atau ditetapkan oleh gubernur terpilih gitu Pak. Gimana Pak Sony, Anda menjawabnya? Ada dua alasan yang pokok. Yang pertama, justru keberadaan saya ini sebenarnya tidak banyak merubah. Hanya informasi, klarifikasi, penjelasan yang kurang saja yang diterima oleh timnya Pak Ahok. Karena Pak Ahok sering menerima tim-timnya yang separsial-parsial menerimanya. Contoh mengenai APBD. Kita lihat saja yang dia terima informasinya sepotong, bahkan satu garis pun tidak ada yang saya rubah. Jadi itu pun yang sebenarnya tidak diterima. Tapi setelah kemudian dijelaskan sangat clear. Pembatalan lelang misalnya. Itu informasinya kurang. Karena beliau mengatakan memang betul lelang harus setelah kesepakatan KUA PPAS. Dan beliau merasa sudah menandatangani KUA PPAS 2017. Tapi setelah saya clearkan ternyata salah. Yang ditandatangani MOU dengan DPRD adalah kebijakan umum anggaran APBD perubahan tahun 2016. Dan ternyata KUA 2017 belum ditandatangani. Nah itu kemudian akhirnya dia juga bisa menyadari, oh ya saya lupa, saya mohon maaf. Nah seperti ini klarifikasi kita lakukan. Jadi saya sebagai Dirjen Otonomi Daerah tidak sembarangan untuk membuat sebuah kebijakan tanpa pijakan-pijakan aturan yang sangat jelas. Itu pertama kali. Kemudian perubahan-perubahan apa misalnya pemberian Bamus Betawi 2,5 miliar yang kita berikan. Saya punya dasar. Karena yang pertama ada perdanya nomor 4 tahun 2005. Yang kedua, kalau kita menyusun perda tidak operasional sama dengan membelenggu itu namanya. Karena itu toh APBD sudah dianggarkan 2016 dan ada anggarannya dan disetujui, ya sudah kita cairkan untuk menjalankan Perda nomor 4 2015 pelestarian budaya Betawi. Jadi konsep-konsep ini kami diskusikan dan kami punya dasar hukum yang kuat dan siap bertanggungjawabkan apapun lakukan yang saya lakukan. Termasuk mengenai Betawi, saya bahkan keluarkan peraturan gubernur operasionalnya. 3 peraturan saya buat supaya betul-betul Jakarta ini dibangun ya dengan termasuk nuansa Betawi tadi. Jadi saya kira kebijakan itu yang kemudian oleh media dikontroversialkan. Pak Ahok menyetop anggaran Betawi, Pak Sony mencairkan. Saya punya argumentasi, jangan lupa membangun Jakarta dengan kaum Betawinya, harus bersama-sama, begitu. Jadi intinya ada di masalah komunikasi dan sebenarnya hubungan Pak Sony dengan Pak Ahok itu sangat baik karena sering WhatsApp-WhatsAppan pribadi gitu Pak ya. Yang terakhir, Pak Sony, ini Pak Ahok akan segera menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta lagi. Anda memimpin Jakarta selama 3,5 bulan di masa-masa yang cukup sulit buat ibu kota. Apa pesan Pak Sony Sumarsono untuk Pak Ahok yang segera akan memimpin ibu kota kembali nih Pak? Apa yang dilakukan sebenarnya dalam segi pembangunan fisik, infrastruktur, ekonomi,
tidak ada yang salah. Semua baik, on the track. Ya, misalnya penanggulangan banjir sudah dilakukan oleh Pak Ahok dengan baik, kita harus sadari sepenuhnya. Di Jakarta tidak ada lagi banjir, yang ada adalah genangan. Banjir adalah genangan yang menginap, nggak ada lagi banjir. Terus kemudian transportasi dibangun MRT, LRT dan seterusnya sedang dalam proses, itu juga sudah bagus. Terus kemudian kebersihan luar biasa, pasukan orange siap, dan itu karya Pak Ahok harus kita hargai, kita apresiasi, itu sangat bagus. Cuma kekurangannya memang satu, ya, ini saya tekankan, mungkin Pak Ahok ke depan untuk supaya melengkapi kelebihan-kelebihan tersebut, ditambahlah dengan style leadership dan kepamong perajaan dalam membina aparat sipil negara. ASN itu butuh sebenarnya semangat kepamongan perajaan yang menjadi karakter sendiri. Jadi kepamongan yang mungkin perlu ditingkatkan ke depan saja, itu harapan saya. Kalau setuju, ya, saya juga nitip seperti lagu Mars DKI, pembinaan revolusi mental aparat sipil negara, terus kemudian pergub mengenai saber pungli yang kemudian saya kembangkan untuk membina ASN. Mudah-mudahan Pak Ahok bisa ini meneruskan apa yang saya lakukan untuk melengkapi sukses story dari pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang telah dirintis oleh Pak Ahok. Itu harapan saya kepada beliau, dan mudah-mudahan juga style leadership-nya bisa agak sedikit dirubah lah, kira-kira gitu. Karena ASN ini juga sebenarnya orang-orang yang baik, bisa bekerja dengan baik, dan mereka sangat loyal kepada pimpinan. Demikian. Baik, mudah-mudahan wejangan atau pesan-pesan dari Pak Sony Sumarsono bisa didengar langsung oleh Pak Ahok, dan mudah-mudahan juga saya berdoa Pak Sony bisa tidur lebih dari 3 jam, sekarang Pak hampir 6 sampai 7 jam karena kembali menjadi Dirjen Otda lagi ya. Terima kasih Pak Sony Sumarsono atas perbincangannya di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.